Apa kabar anak-anak kelas 1B? Baik. Biasa. Luar biasa. Yes. Iya, semangat. Yes ya, semangat ya. Oke, sudah siap belajar. Kita akan bersama-sama bersikap yang hormat di hadapan Tuhan. Sikap tunduk kepala, tutup mata supaya bisa konsentrasi ya. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kalau ada anak-anak yang mau pimpin doa, boleh angkat tangan? Siapa mau pimpin doa? Siapa? Ada? Oke, silakan Noni pimpin doa ya, Noni ya. Semuanya tunduk kepala ya. Silakan Noni, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami ya Tuhan, Kau berkati kami semuanya Tuhan, ya Tuhan, Kau berkati pelajaran ini Tuhan, Ibu guru Tuhan, Bapak Ibu guru Tuhan, semuanya Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan, kami akan memulai pelajaran ini Tuhan, Kau berkati teman-teman yang juga di sekolah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Noni. Luar biasa sudah pintar berdoa ya. Semua bisa ya berdoa ya. Setiap hari kita berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Baik anak-anak, coba Bu Reni mau tanya ya. Siapa yang tidak punya keluarga? Semua punya? Punya. Punya. Siapa sih yang termasuk keluarga itu siapa toh? Ibu saya, ibu, adik. Iya, saya dengan jelas menjawab ayah, ibu, adik. Ya. Ada siapa lagi? Kakak, kakek, nenek. Ya. Kita akan belajar keluarga inti. Aku dan keluargaku. Keluarga inti dulu. Keluarga inti itu siapa? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, anak-anak ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu namanya keluarga inti. Nah, anaknya boleh atau bisa lebih dari satu. Ya, ada yang anaknya cuma satu atau hanya satu. Tapi ada anaknya dua, ada anaknya tiga. Itu tetap namanya keluarga inti. Jadi keluarga inti itu terdiri dari siapa? Ayah, ibu, anak. Ya, ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, anak. Begitu saja. Nah, mungkin ada di antara kalian yang tidak punya kakak. Siapa yang punya kakak? Angkat tangan. Oke. Siapa yang punya adik? Jeden sayang. Jeden sayang. Ya, perhatikan Bu Reni, ada apa nak? Yuk. Jeden perhatikan Bu Reni, yuk kita belajar dulu. Jeden, keluarga Jeden ada ayah atau papa, atau ada mama, atau ibu, dan ada adik atau kakak Jeden. Jeden punya kakak atau adik? Dibuka dulu suaranya. Dibuka enggak apa suaranya. Oke. Adik doang punyanya. Iya, adik doang ya. Berarti jumlah anggota keluarga Jeden ada berapa? Tadi ada ayah, ada ibu, ada Jeden, ada adik. Berarti berapa jumlahnya? Apa Jeden? Iya, yang jawab. 4. Iya, 4 ya. Perhatikan baik-baik ya. Ada 4, betul ya. Jadi, tapi ada yang keluarga intinya itu jumlahnya ada yang 5. Mungkin punya kakak 2. Atau mungkin punya adik 2. Begitu ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada
kamu, ada adik, ada kakak, itu keluarga inti. Pokoknya ayah, ibu, anak. Nah, hari ini kita mau belajar, diharapkan nanti anak-anak harus tahu dong siapa keluarganya, nama-nama keluarganya. Untuk itu kita akan mau belajar dari siapa ya? Dari keluarga Musa. Anak-anak tahu nama cerita tentang Musa? Ini Moses tentu tahu ya. Tahu. Nah, kita lihat tayangan berikut ya. Bentar ya. Ya, ini ceritanya tentang apa ya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Ya, ini sebuah keluarga, sambut sapaan mereka. Halo. Ya, ini ada ayah, ibu. Berapa anaknya ya? Anaknya berapa? Ada 2. Berarti jumlah anggota keluarga intinya ada berapa itu? 4. Ya, hari ini kita belajar aku dan keluargaku dan kita mau belajar dari keluarga Musa. Nah, perhatikan baik-baik. Semua pasang telinga, tutup mulutnya dulu ya. Dengarkan baik-baik cerita Bu Reni. Nah, semua suaranya ditutup dulu ya, masih ada yang sedang bergabung ini ya. Oke, coba perhatikan. Fir'aun, Raja Mesir, ya, itu takut kalau nanti ada orang Israel yang merebut kekuasaannya atau menguasai tanah Mesir. Maka Fir'aun punya rencana yang jahat. Apa itu? Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Jadi takut nanti kalau bayi laki-laki sudah besar merebut kekuasaan Fir'aun. Maka harus dicari kalau ada bayi orang Israel. Oke. Kemudian tentu saja semua ibu merasa takut ya. Semua ibu orang Israel itu menjadi takut bayinya dibunuh. Apa yang dilakukan untuk melindungi mereka? Ya. Kita akan melihat bagaimana bayi Musa saat itu. Ya. Jadi anak-anak kita akan melihat Ibu Yokebed. Karena Ibu Yokebed takut bayinya dibunuh, dia sayang sama Musa, dia menaruh bayi itu ke keranjang. Kemudian menaruhnya di tepi sungai. Tolong anak-anak untuk punyanya anak-anak suaranya di unmute dulu ya, supaya tidak mengganggu masuk ke sini ya. Coba dilihat anak-anak. Nah, Ibu Yokebed menaruh bayi Musa ke keranjang dan ditaruh di tepi sungai. Diharapkan ada putri Fir'aun yang sering mandi di sungai bisa menemukan dan melindungi bayi tersebut. Nah, rupanya sang kakak Musa, kakak perempuan Musa yang bernama Miriam, dia juga sayang sama adiknya. Maka ketika dihanyutkan di sungai oleh ibunya, kakak Miriam ini mengikuti kemana perginya bayi itu. Ya, dari semak-semak. Ya, dari balik rumput yang tinggi. Dia perhatikan sampai akhirnya tiba-tiba betul putri Fir'aun yang melihat bayi itu merasa iba, merasa kasihan. Karena bayinya menangis.
Nah, ketika kasihan, dia tidak cuma melihat, akhirnya dia ambil, dia angkat dari air. Dan kemudian dibopong, digendong bayi tersebut dan diberi nama Musa. Artinya apa? Ditarik dari air atau diangkat dari air. Nah, akhirnya ketika kakak Maryam tahu bayi itu sudah dibopong atau digendong oleh putri Fir'aun, Maryam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan, Putri Fir'aun, ada ibu yang mau merawat loh. Ya, tolong anak-anak ada yang suaranya orang tuanya masuk ke sini ya, tolong di mute dulu ya, di unmute ya. Maryam mendekati putri Fir'aun dan bilang kalau ada ibu pengasuh yang akan merawat. Nah, lalu Maryam memanggil ibu Yokebed. Bu, ayo datang ke putri Fir'aun. Putri Fir'aun tidak tahu kalau ibu itu ibu bayi Musa. Ibu yang akan mengasuh, yang akan merawat Musa nanti. Ya. Nah, kemudian maaf Bapak Ibu, suaranya karena ini sedang share screen, tolong untuk di mute dulu ya. Tempatnya siapa ya? Ya. Kemudian putri Fir'aun ya memberi uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed, diberi biaya untuk perawatan Musa. Ya. Putri Fir'aun tidak tahu kalau itu ibu Yokebed itu ibu kandung Musa. Kalau bayi itu sudah menjadi milik putri Fir'aun, berarti tidak lagi terancam pembunuhan, ya. Enggak berani yang mau membunuh, ya. Jadi aman. Nah, kemudian anak-anak, ketika bayi itu telah besar, ibu Yokebed menepati janjinya. Dia menyerahkannya kembali kepada putri Fir'aun. Artinya Musa selamat dari pembunuhan. Sebagai seorang ibu tentunya senang enggak ya? Senang ya. Anaknya selamat. Anaknya tidak lagi dibunuh. Ya. Walaupun harus dengan cara tadi disembunyikan dulu ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jadi keluarga Musa pun akhirnya bahagia. Ibu Yokebed terutama ya, sangat senang karena Musa masih tetap hidup bahkan menjadi anak angkat putri Fir'aun. Kakaknya perempuan yang bernama Maryam juga senang. Tadi dia ikut ya mengamat-ngamati, ikut memanggilkan ibu menjadi pengasuh. Ternyata ya bapak daripada Musa itu bernama Amran. Ya, tadi memang tidak diceritakan dalam kisah tadi. Kemudian ternyata juga Musa punya kakak laki-laki, yaitu Harun. Anak-anak, berarti berapa ya jumlah keluarga Musa ya? 4. Jumlah keluarga Musa berapa ya? Coba ada ayah, ada ibu, ada kakak perempuan, ada kakak laki. 5. Dan dengan Musa sendiri berarti 5 ya. 5. Yepta. Terima kasih. 5 ya. Jadi anggota keluarganya ada 5.
Kalau Ibu Yokebed tidak mengasihi, pasti sudah dibunuh tadi Musa ya. Kalau Ibu Yokebed dan kakak Miriam tidak melindungi, pasti sudah dibunuh. Ya, tapi karena saking keluarga, ya, keluarga Musa mengasihinya, melindunginya, menjaganya, maka Musa selamat dari bahaya. Ya, jelas ya anak-anak. Jadi luar biasa ya kehidupan keluarga Musa yang terancam bahaya, tapi berkat kecerdikan kakaknya Miriam, berkat kasih sayang ibu Yokebed, akhirnya selamat dari bahaya pembunuhan. Anak-anak, ini gambaran keluarga. Mungkin ada yang sama dengan keluarga kalian, ada kalian dan kakak, atau kalian dan adik. Berapa jumlah keluarga ini ya? Ada berapa ya? Mohon maaf Ibu, Bapak yang suaranya di mute ya. Kalau memang harus berbicara, tolong untuk tidak keras-keras karena ini sangat pengganggu anak ya. 4 ya, ada ayah, ibu, dan 2 anak. Ya, ini keluarga intinya ada 4. Nah, apa yang dilakukan bersama keluarga kira-kira? Gambar ini apa ya anak-anak? Apa ini? Sedang Makan bersama. Makan bersama. Nah, sebagai anggota keluarga, kalian punya keluarga, kalian suka makan bersama enggak dengan keluarga kalian? Ya. Sering ya, makan bersama ya, sambil ngobrol, cerita tentang bagaimana pelajarannya, tentang waktu bermain. Ya, ini kesempatan untuk tambah saling mengasihi. Nah, apalagi nih ya? Apa yang dilakukan keluarga ini? Berdoa bersama, betul, pinter, hebat. Siapa yang kalian sering berdoa bersama dengan keluarga kalian? Sering ya? Siapa yang belum berdoa bersama dengan keluarga? Mulai hari ini ajak anggota keluarga untuk berdoa ya. Oke, penting sekali kita berdoa. Papa, Mama. Tuhan. Oke. Nah, ini apa ini kegiatan apa ini ya? Nah, di sini kan enggak. Kegiatan apa itu? Nah? Lihat bersama. Iya, lihat TV bersama. Siapa yang suka nonton TV bersama? Ayo Inara, duduk manis ya. Halo. Siapa yang suka nonton TV bersama? Saya. Iya, nonton apa ya? Film Kartun. anak-anak, kartun. Pasti suka ya, seru ya kalau bersama ayah, ibu, atau adik kakak bareng-bareng bisa komentar ya. Oke. Nah ini apa, gambar apa? Gambar apa ya? Lagi membaca buku bersama, membaca Alkitab sama. Iya, membaca Alkitab ada tanda belakangnya itu. Sedang di mana itu membaca Alkitabnya ya? Gimana? Di gereja. Iya, berarti mereka sedang beribadah di gereja. Siapa yang suka beribadah bersama keluarga di gereja? Mungkin saat ini sedang libur, tapi biasa beribadah di gereja. Kalau belum, ajak ya orang tuanya untuk beribadah di gereja ya. Penting sekali ya kita beribadah. Karena itu memenuhi hukum Tuhan yang keempat, kuduskan hari Sabat, beribadah di gereja. Nah, ini apa ini? Apa ini anak-anak? Membersihkan bersama. Iya, Membersihkan bersama. bersih-bersih. Jadi bukan tugasnya mama, bukan tugasnya papa bersih-bersih itu. Semua anggota keluarga harus bersih-bersih, termasuk ketika kalian habis bermain, makan apa harus dibersihkan ya. Itu tandanya anak-anak menghargai, menghormati keluarga, mengasihi keluarga. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Keluarga itu pemberian Tuhan.
Kita tidak bisa minta, aku pengen ayahku yang seperti ini, ibuku yang itu dan ini. Tidak boleh pengen milik orang lain. Mau ditukar ayahnya atau ibunya dengan ayah orang lain? Mau? Enggak ya? Semua iya, semua paling hebat orang tua kita itu paling hebat. Tuhan sudah mengatur sedemikian hebat. Maka kita harus berterima kasih. Kita bersyukur. Kita harus menerima apapun kondisi keluarga kita dengan senang hati. Tidak boleh meri, tidak boleh iri hati dengan orang lain ya. Untuk itu anak-anak harus mengasihi keluarga kalian. Entah itu adik, entah itu kakak. Harus saling mengasihi, saling membantu tadi ya, kerjasama, melakukan aktivitas bersama-sama sebagai bentuk keluarga yang rukun, yang mengasihi. Nah, anak-anak, tugas kalian perhatikan, anak-anak masing-masing punya tugas. Ya, contohnya misalnya tadi Bu Reni sudah beri contoh, ya. Yepta punya adik enggak? Yepta? Tidak. Punya kakak tidak? Tidak. Nah, berarti nanti begini, menyebutkan nama saya Yepta. Siapa? Nama panjang ya, nama lengkap. Ayah saya bernama siapa? Begitu. Ibu saya bernama, jumlah anggota keluarga saya ada berapa? Kakak. Ada berapa Yepta? 3. Ya, good. Ada 3. Begitu. Lalu direkam melalui voice note, ya. Lalu dikirimkan ke Bu Eta. Kalau anak-anak yang sulit menghafal nama-namanya dengan lengkap, ditulis dulu di buku. Tapi yang di buku tidak usah dikirimkan. Yang dikirimkan hanya yang voice note saja. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jelas semuanya? Hari ini kita sudah belajar apa? Sudah belajar apa? Coba sekali lagi. Keluarga. Keluarga. Kita harus menerima keluarga dengan Keluarga inti. bersyukur. Oke. Anak-anak, sebelum kita berakhir, kita akan foto dulu dan nanti baru berdoa ya. Takutnya waktunya sudah mau habis ini, ya. Selfie dulu. Foto bersama, manis, yang manis-manis. 1, 2. Bu Teli dibuka boleh Bu Teli? Ya, Bu Eta. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita akan berdoa dulu. Ya. Bu Reni akan berdoa untuk kalian. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong anak-anak kelas 1B belajar tentang aku dan anggota keluarga. Diharapkan anak-anak bisa menerima dengan senang hati setiap keluarganya. Entah itu ayah, ibu, ataupun adik atau kakak, ataupun sendirian. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak, Kau jagai mereka dengan keluarganya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita melingkupi semua anak-anak dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak hebat mengikuti pelajaran dengan interaktif ya, dengan aktif luar biasa. Bu Reni harap anak-anak jelas materi ini, kita akan lanjutkan minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak Lentera, Menjadi baik, lebih baik, dan terbaik. Dadah. Terbaik. Terima kasih Bu Rani. Dan Yesus Bu Rani. kerjakan hari ini ya, dikerjakan. Terima kasih Bu Rani. Iya, sama-sama. Jangan Dadah semua. Oke, jangan tunda ya. Oke, tunda saya tutup ya. Ya.